nasian di mata roh sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada tanggal 10 Januari 2022, yaitu di hari Senin, tertulis dari Sefanya pasal 3 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ai disido patomonokku tuaka bangso dila nafita. Asa saluhna sida maju kuar ni Jehovah. Asa diulina sida ibana maroha sisa muncul. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ada ungkapan yang tentu saja sering kita dengar. Mulutmu adalah harimaumu. Menjadi sebuah peringatan bagi kita dalam kehidupan kita untuk boleh berhati-hati menggunakan bibir kita, mulut kita, atau lidah kita di dalam kehidupan kita. Tentu Allah tidak pernah menciptakan bibir kita atau mulut kita untuk sesuatu yang buruk, tetapi justru untuk maksud yang indah, maksud yang baik. Bagaimana dengan mulut kita, dengan bibir kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan, serta juga kita pakai untuk boleh membangun komunikasi dengan sesama kita. Namun sayangnya manusia sering sekali menyalahgunakan bibir atau mulut yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk sesuatu yang kurang berkenan, yang kurang baik, yaitu dengan mengumpat, memaki, atau memfitnah, atau berbohong, atau banyak lagi yang lainnya. Karena itulah Yakobus juga pernah mengingatkan kita, seperti dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Itu peringatan keras dari seorang penulis kitab Yakobus untuk mengingatkan kita supaya kita tidak mempergunakan mulut kita untuk memuji Allah, tetapi di lain kesempatan untuk mengutuki, mengumpat, berbohong, memfitnah sesama kita. Tetapi justru hendaknya dipergunakan untuk hal-hal yang baik, yang membangun iman, yang menopang atas sesama kita. Ingatlah bahwa kepribadian dan karakter kita dapat dilihat dari apa yang diucapkan oleh seseorang itu di dalam kehidupannya. Sebab apa yang keluar dari mulutnya itu mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Kualitas seseorang itu dapat terlihat melalui apa yang diucapkannya sehari-hari, apa yang disampaikannya kepada orang lain. Apakah yang benar, apakah yang baik, atau yang buruk, atau penuh dengan kebohongan dan fitnah. Karena itulah kita mau diingatkan di dalam nats ini, seperti apa yang disampaikan oleh Sefanya pada waktu itu. Allah menghendaki supaya mereka boleh memiliki bibir yang bersih, yang tidak mencerminkan bahasa kecongkakan, atau mungkin seperti yang disebutkan dalam ayat 11 itu, mereka menjadi congkak dan sombong menggunakan mulut mereka untuk menunjukkan siapa mereka.
Dan kemudian dalam ayat 13 juga disebutkan bahwa Tuhan tidak menyenangi, yaitu pembohong atau penipu, yang semuanya juga menggunakan mulut sebagai media, sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang buruk dengan berbohong atau dengan menipu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, sepertinya berbohong itu sering sekali dianggap sesuatu yang biasa saja. Tetapi ternyata bagi Tuhan, disebutkan di ayat 13 itu Jefanya tadi, 3 ayat 13, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Jelas sekali, ternyata berbohong itu juga tidak ditolerir dan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi justru hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, betapa indah sekali kalau kita senantiasa berdoa sama seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Artinya, kita mau menyerahkan mulut kita, bibir kita secara sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Biarkanlah Dia yang mengendalikan, yang mengatur dan mengawasi setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita. Sehingga dengan demikian, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membangun terhadap sesama kita, sama seperti apa yang dikatakan oleh Zefanya pasal 3 tadi diingatkan, yaitu bibir yang bersih. Mari izinkan Tuhan mengendalikan mulut kita, bibir kita, seperti kata pemazmur tadi. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, agar kita tidak sembrono mengucapkan apa yang kita sampaikan. Mari kita jauhkan perkataan-perkataan tidak benar, yang buruk, gosip, yang jelek, memfitnah, berbohong. Tetapi mari kita menjaga mulut kita, dan seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu supaya bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan. Dengan mulut yang bersih, bibir yang bersih, kita boleh memanggil dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.